Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sigit Aditya Saputra dengan NIM I2410437 dari Fakultas Ilmu Komputer dengan prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan dan juga membuat sebuah tutorial terkait visualisasi data mining dan juga visualisasi jaringan sosial. Berkenaan dengan judul hari ini adalah tulus mengabdi untuk rakyat. Itu adalah tema hari ini, tema dari tutorial hari ini. Oke, tanpa basa-basi, yang pertama adalah kita membuka browser kita atau browser teman-teman. Nah, teman-teman mencari berita atau aspek yang ingin divisualisasikan. Sebagai contoh, saya menggunakan ini, SAH Kepemimpinan Prabowo dilandasi niat tulus mengabdi kepada bangsa. Ya. Jadi setelah kita mempunyai berita atau topik yang ingin kita visualisasikan, silakan teman-teman untuk menyalinnya dan menaruhnya ke Word atau Libre. Nah, di sini saya sudah menaruhnya dengan seadanya saja. Kemudian kita masuk ke dalam aplikasi Voyant Tools. Nah, setelah kita sampai di sini, kita langsung saja upload. Saya sudah save atau belum? Sudah ternyata. Kemudian kita masuk lagi, kita cari. Nah, saya di sini menulisnya dengan nama Prabowoku. Kita enter. Semoga tidak terjadi masalah. Oke, di sini kita sudah melihat 3 visualisasi. Yang pertama, ada 2 visualisasi. Yang pertama ada serius atau sebuah kata-kata yang semakin besar atau semakin timbul itu semakin sering digunakan atau dikatakan di dalam berita tersebut. Kemudian ada tren di sini seperti biasa, tren terkait berita yang kita ambil. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Kita bisa melihat ke sebelah kiri bawah ini. Di sini terdapat banyak sekali kata. Di sini ada, dalam satu dokumen ini terdapat 440 total kata dan 239 unique word atau kayak titik koma tanda tanya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ada vocabulary, kemudian ada readability, kemudian ada average word. Nah, yang paling penting adalah di bawah sini. Di sini adalah seberapa sering kata itu muncul. Nah, di sini ada niat adalah kata paling sering muncul dalam berita ini, dan sah kedua, kemudian seterusnya. Oke, saya akan menjelaskan dari atas ini lagi. Seperti yang biasa kita baca, reader artinya membaca juga. Jadi di sini adalah teks yang teman-teman upload atau teman-teman buat sebelumnya. Dan di sini fungsinya banyak sekali, seperti teman-teman ingin melihat contohnya, kita lihat fitur di sini. Nah, niat tadi kan yang tertinggi, kata-kata yang sering muncul ya. Kita coba klik. Nah, nanti bakal muncul. Nah, seperti ini. Kemudian contoh lagi, presiden. Nah, nanti beliau akan muncul. Nah, itu presiden dan sebagainya. Nah, kemudian untuk Thornberry di sini bisa dibilang seperti hubungan antara kata. Jadi semisal ada noda tidak ada hubungan sama sekali dengan siapapun gitu. Jadi kita bisa kesimpulkan bahwa kata ini bangsa amanah dan sebagainya ya. Oke, itu hanya contoh saja. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan. Karena di sini ada visualisasi terkait niat. Nah, kalau kita berbicara tentang niat kita itu adalah yang terbaik. Nah, di sini kita bisa merubahnya. Contohnya mana tadi? Sah.
Coba kita tunjukkan, sorry, tadi saya bisa, coba kita ubah menjadi sah. Oh, tidak bisa, jadi ngikutin. Nah, itu bisa. Entahlah, intinya seperti itu. Ini untuk memvisualisasikan tren. Kemudian selanjutnya ini kita ke sebelah kiri. Ini ada tulisan, cukup cool, cukup keren ya. Jadi di sini ada beberapa kata yang memang sering digunakan di sini. Jadi semakin padat atau semakin besar itu semakin sering digunakan. Contohnya seperti bangsa. Kita cari niat. Niat paling besar di sini ukurannya. Oh sorry, ini 9 kan? Oh iya 9. So ada 8 dan juga 8. Nah, begitulah terkait visualisasi data mining. Sebenarnya banyak sekali fiturnya, seperti di sini bisa mengecek. Oh saya hapus, sudah tidak apa. Sini ada amanah, kemudian counts berapa, seperti itu. Sepertinya cukup jelas ya. Nah di sini urutannya atau ranking dari setiap kata seringnya muncul dan sebagainya. Oke, sepertinya sudah selesai terkait visualisasi data mining ini. Kita lanjutkan ke visualisasi jaringan sosial. Oke, kita close saja. Boom, boom, karena kita sudah tidak menggunakannya. Ini juga kita close. Oke, selanjutnya kita akan memvisualisasikan data jaringan sosial. Oke, yang pertama kita harus mempunyai file terkait jaringan sosial yang ingin kita visualisasikan. Seperti contoh, saya sebelumnya sudah ngambil beberapa sampel di sini dari X tentunya. Nah, kita langsung aja next, kemudian finish. Nah, di sini sudah tercatat ada node dan edges. Ada 44 dan juga 41. Kita klik OK. Di sini visualisasinya belum cukup jelas karena hanya terdapat titik-titik dan juga garis panah yang tidak beraturan. Oke, pertama kita run average diagram, kemudian network geometer, kemudian density, kemudian ini modular yang cukup penting. Oke, jadi bagaimana kita bisa memahami data kita sendiri dengan visualisasi yang bentuknya saja belum jelas? Nah, kita masuk ke arah node. Kita akan membuat beliau-beliau ini terlihat. Jadi kita ambil contoh, kita menggunakan model class. Di sini modularity class. Nah, di sini kita apply. Nah, di sini sudah terlihat ada warna-warna yang berbeda. Otomatis kita sudah notice apa saja yang berbeda. Kalau kita menggunakan ranking sama modularity class, di sini jangan, tapi bagus ini sih. Oke, kita mulai ini saja. Untuk warna bebas ya, sejelasnya. Sepertinya saya coba mencari warna yang lebih jelas lagi. Coba seperti ini. Mungkin satu lagi, mungkin ini. Nah, ini lebih cool, lebih keren. Nah, selanjutnya agar visualisasi lebih jelas, kita masuk ke dalam ukuran dari sebuah node. Dan kita klik ranking dan kita cari modularity class dan kemudian kita apply. Menghilang, terlalu kecil ya. Kita akan buat dia menjadi 9. Apply. Masih terlalu kecil ya. Coba kita masuk lagi ke berapa? 16. Ini terlalu kecil. Kita masuk ke berapa? 35 dan juga kebalik.
Jadi mini yang paling kecil itu min size nya kita kurangin paling kecil. Sorry, saya tidak lihat, saya tidak baca. Oke, sebagai contoh di sini 3,5, kemudian max size-nya kita gunakan 30 aja ya. Oke, 30. Apply. Nah, di sini sudah terlihat, nggak jelas juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke text atau positioning. Kita masuk ke dalam modularity class, kita apply juga, kemudian ranking. Kok nggak muncul? Ya karena kita belum mengaktifkannya ya. Sabar, kita akan setting dulu. Nah, kita fokus ke modularity saja. Oh, ini jadi kita 3. Nah, setelah itu berhubung masih seperti ini, oh ya kita nambah teks ya tadi ya. Kita di sini kita klik di sebelah bawah. Nah, itu sudah muncul. Kenapa tidak muncul? Karena kita belum setting di bagian ID. Nah, kenapa belum muncul juga? Oke, di sini teksnya belum muncul. Ternyata saya salah klik. Ternyata ini dia teksnya. Boom, terlalu besar ya. Coba kita ubah lagi. Di bagian sini kita perkecil lagi. Nah, sorry, terlalu kecil. Satu saja. Oke, di sini sudah terlihat ya, cukup baik. Nah, kemudian kita akan melihat di bagian ini warna dari teksnya. Sepertinya terlalu ambigu. Aduh, mohon maaf, kursor saya agak error. Jadi seperti ini. Nah, agar sesuai ya. Nah, setelah kita melakukan visualisasi seperti ini, alangkah baiknya kita buat lagi lebih dominan. Jadi setelah kita sudah melihat di sini ada kader, ada sebagainya, kita kan belum tahu hubungannya apa saja gitu. Hubungan ini dengan ini dengan itu, seperti itu. Kita coba untuk memvisualisasikannya dengan factor main Rango. Kita klik run. Nah, sini sudah mulai terlihat ya hubungan antara, ya kita sudah melihat hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, yang satu dengan lain. Contoh seperti ini tadi, ada kader Gerindra 2 dengan Gerindra Jambi, hubungannya sini, tapi kita belum tahu ya hubungannya apa saja. Jadi kita bisa melihat di sini. Oh sorry, saya ingin melihat dulu di data laboratori. Nah, kita bisa melihat di sini ada apa saja. Sini ada ID, interval. Kenapa hilang intervalnya? Oh, saya tidak tahu ya. Oke, berhubung tidak ada, jadi kita skip aja ya. Right, kita masuk ke sini. Kemudian kita coba buka semuanya. Kita coba apa yang akan muncul. Oh, yang muncul malah tanggal dan waktu, tapi itu boleh sesuai kebutuhan aja. Kemudian ini coba kita coba. Oh, betul sekali. Nah, mungkin cuma segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.